Kula matora, Pak Mansur Hasan bin Muslim menikah bukan siapa-siapa, bukan turunan kiai. Anan reng tani asli bin sin short. Apa gula tani? Embo gula tani. Keng emba gula bani kalamba lebur kepada masyayikh. Embo gula lebur kepada masyayikh. Bahkan tanyakan sendiri pada kakak saya ini. Ibu saya itu buta huruf. Asli buta huruf. Oleh karena itu saya bilang, betapa hebatnya ibu dan ayah saya. Yang buta huruf bisa menjadi muslim. Orang sombong itu gara-gara 3 hal. 1, OKB, orang kaya baru. 2, pejabat, bisa-bisa sombong. 3, orang yang dekat dengan pejabat. Kadang-kadang orang yang dekat dengan pejabat lebih hebat dari pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para masyayikh, utamanya guru kita Hadratal Mukarram Sahib Al-Fadilah Kiai Haji Sulaha Syarif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatihi fi sihhatin wa afiyah. Jajaran pengasuh Majelis Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu. Si ampone bekelen gela, ampone sebut beserta keturunan-keturunannya. Semoga beliau-beliau semua sehat, panjang umur, dilindungi oleh Allah, teka hajat, soki, keturunan-keturunannya menjadi orang separat juga Allah, tersandrena oleh ilmu manfaat barokah. Yang saya muliakan dan yang saya hormati, sekretaris khusus, sekretaris pribadi Ketua BBNU Kak Dinto, salah satu tokoh muda. Saya mulai lambak boleh senang jak saking ring bini ikabin. Ya cek pahlake kan jeruk minum jeruk. Gus Gopong, Gufron Siraj, moga beliau sehat, panjang umur, teka hajat. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni, gula tak tega gelak sesambutan. Beliau bilang, kami tetap apapun yang terjadi tetap alaksana agia. Apa? Karena beda pesan dari guru. Selama pondok Kak Dinto badah, maka ikatan alumni terus kutu badah, maka tak bajar. Tina tak kira bahaya. Para musyrif, musyrifah, muallim, muallimah, pengurus pondok pesantren Kiai Syarifuddin, dan segenap panitia penyelenggara
pengajian umum dalam rangka Haul Akbar Kiai Syarif dan para masyayikh pendiri Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin. Kita doakan beliau-beliau malarmu kesetejane patengkia pangkat. Ya junna Allah kaula ajunan seteja kengi ngabarokana. Seteja santri aktif, alumni, simpatisan, para undangan, rahimakumullah wa as'adakumullah. To the point. To the point. Tak minabi ceng lancang karena waktu ampon pukul 11. Kaula yonceng ben panitia jam 7. Ada WA-nya saya masih simpan jam 7. Awalnya jam 9 dirubah. Mohon maaf Kiai, bukan jam 9 tapi jam 7. Gula on time. Keng terjebak macet langsung gula jareng Jepon setengah 10 au boleh. Entar karo compon kakak Pak Mansur Hasan, entar gula pas debak kakak dinto. Alhamdulillah jam 11 burong ke. Tapi ketika saya masuk ke ruang tamu barusan, saya memberitahu kepada seluruh yang menemui saya yakin bahwa Kiai Syarifuddin ini adalah waliyun min auliyaillah. Kenapa? Bisa merubah waktu. Maaf, bukan waktu ini, bukan. Saya punya cerita unik. Yang ngundang saya ini Gus Darwis dengan beliau. Berapa tahun Kiai? Ya, hampir satu tahun yang lalu. Ngundang saya, waktunya sudah ditentukan. Akhirnya terbentur dengan kepentingan pribadi saya. Saya harus memondokkan putri saya hari ini. Saya telepon Gus Darwis, bisa enggak dirubah waktunya? Enggak bisa. Saya yang nginden untuk mondok di pondok itu sudah 1 tahun. Ikut ujiannya sudah 1 tahun. Uang masuk alhamdulillah sudah 1 tahun. Dan ternyata sama-sama tidak bisa ditunda. Di sana tidak bisa ditunda. Hari ini harus masuk. Di sini juga Gus Darwis bilang tidak bisa ditunda. Harus hari ini. Saya bilang Ahad saja, Minggu saja. Tidak bisa. Dan ternyata yang ngundang saya tidak hadir sekarang. Ada di Mekah. Alhamdulillah. Saya tidak bisa ditunda. Ternyata Gus Darwis hadir. Manter tetemu aku laku. Tapi apa yang terjadi? Belum ini masih belum cerita belum finish. Ini baru koma. Akhirnya saya bilang pada anak saya, "Nak, mondok di pondok lain ya, coba pilih. Abah tidak bisa ngantar kalau hari Sabtu. Saya ngantarnya hari Ahad." Sudahlah semuanya, pondok di mana-mana sama. Enggak. Repot deh. Bagai makan buah si malakama, tapi saya tidak mau berpantun. Biar orang-orang tidak bilang cakep. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang saya, donatur saya di pondok saya pribadi, tahu-tahu sowan sama murabiahnya. Di sini akan ada orang yang mondok. Siapa? Anaknya Ki Musleh. Oh iya. Tapi ada permintaan. Boleh ndak masuk hari Ahad? Boleh. Allahu Akbar. Jadi saya langsung, Kiai Syarifuddin ini adalah waliyun min auliyaillah. Terus saya tadi bilang, saya masih disuruh duduk di sana. Mohon maaf, saya langsung mau ke sana. Kenapa? Saya ingin tahu manakib beliau seperti apa. Dan ternyata sudah disebut dan ditambah lagi oleh teman saya, Ki Gulam. Ini sama-sama tidak berani sama saya. Saya tahu rahasianya, dia tahu rahasia saya. Dan sama-sama sudah berjanji tidak akan saling membuka. Karena dulu satu kawah candra di muka di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Ternyata beliau apa? Oh, drone. Jak mak cek di sana neng. Lam, saya bilang, Lam,
Apa beliau ini, Lam? Punya kehebatan apa? Apa keistiqomahnya? Ternyata beliau menjelaskan, sholat jamaah ya, sholat jamaah. Oh, yang jelas saya tambah lagi, khidmahnya kepada umat. Jadi sholat jamaah dan khidmah kepada umat. Tadi disebut dari sekian keturunannya, jadi kiai, pondok pesantren ini, pondok pesantren ini, pondok pesantren ini. Itu semua adalah hasil barokah dari almarhum Kiai Syarifuddin. Kalau kita ingin mengetahui, dan kalau kita ingin mengetahui manakib dari seorang kiai, sudah tenang, walaupun tidak ada air. Ya sebentar, saya lebih butuh ini. Air sudah diminum mulai tadi. Kan tidak etis masa minum berdiri. Saya tidak mau untuk duduk karena banyak kiai. Saya bukan siapa-siapa. Dengarkan dulu. Ketika kita belajar bagaimana sejarah hidup dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Banggalan, guru besar dari Kiai Syarifuddin, kita takjub kepada karomah-karomah beliau. Kita jangan hanya titik takjub di karomah-karomah beliau, tapi kita harus cari tahu bagaimana perjuangan beliau. Jadi yang sang menghasilkan santri-santri wali-wali sampai sekarang, produknya sampai 100 tahun, 1 abad, Nahdlatul Ulama sampai sekarang tetap bertahan. Itu ada apa sih sebenarnya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Banggalan? Apa perjuangannya? Bukan hanya titik di karomahnya. Sama dengan Kiai Syarifuddin. Jenengan semua tadi takjub, jadi kiai, jadi kiai, jadi kiai, punya pesantren, punya pesantren. Itu semua karena barokahnya Kiai Syarifuddin. Nah sekarang harus kita cari tahu bagaimana perjuangan Kiai Syarifuddin sampai melahirkan generasi-generasi unggul sampai seperti ini. Di pemerintahan ada, di pemerintahan ada, banyak-banyak di pemerintahan sudah disebut tadi. Tadi sudah disebutkan oleh kiai bahwa ada framing sekarang kiai-kiai morok, corok-norok ke politik. Saya ingat dawuhnya Gus Yus dulu. Di ceramahnya ada sekarang di YouTube ada. Katanya Ki Wahab Asbullah itu juga pernah ditegur oleh saudaranya. Nggak usah ikut-ikutan politik, marah morok boy. Tapi katanya Ki Wahab Asbullah, gimana? Anjir bisa morok, kamu itu bisa ngajar karena barokahnya politik. Andaikan politik ini tidak stabil, maka kamu tidak bisa ngajar di pondok pesantren. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali sudah pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Mulku wad-Din Tau'aman. Jadi kekuasaan dan agama itu adalah dua saudara kembar. Ad-Dinu aslun, agama itu adalah pondasi, wassultanu harisun, pemerintah itu yang akan menjaga agama. Wa mala aslalahu famahdum, kalau pondasinya tidak kuat, agama tidak kuat, pesantren tidak kuat, hancur. Tapi wa mala harisalahu fadai, tapi kalau tidak ada yang akan menjaga pesantren, fadai, sia-sia juga. Yuk, kita sekarang main-main ke Mekah. Di tanah Hijaz, di Mekah, ulama-ulama kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang bingung. Kalau dulu kita bisa sowan Sayyid Muhammad, kita bisa sowan Sayyid Ismail, Syekh Ismail Az-Zain, kita bisa sowan kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dengan mudahnya kita bisa sowan. Sekarang dibatasi. Kenapa? Karena situasi politik. Andaikan Indonesia ini kiai tidak terjun di politik, jangan salahkan kalau banyak orang tidak bisa sowan pada kiai-kiai. Ya kan tidak mungkin terjun semua. Pada saya morok, pada saya terjun. Gila, pada remuk kok saya ngocak. Masa bang ngocak ki bagong begitu. Allahu Akbar. Cek janggolang. Tapi memang sebutannya memang ya kiai. Sebut Kiai Bagong begitu. Ya Allah. Ya,
Sama seperti beliau. Beliau morok, kisulaha morok, kan begitu kan? Jadi ada yang keluar untuk menjaga agama ini. Oleh karena itu kuleban sampean ngereng, Indonesia ini gak aman nambon, Indonesia ini gak nyaman, gak dintotoreh. Kuleban sampean jangan merubah apa yang sudah menjadi dasar-dasar yang diletakkan. Si ampon lambak gak dinto, ben founding father kita lambak ampun diletakkan Pancasila dan lain sebagainya, gak dinto cek ba-oba, malih kuleban terus aman, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Amin. Kita lanjut pondok pesantren gak dinto. Ki Syarifuddin semangke nampun disebut manakib. Nika beliau sudah wafat lama, tapi beliau ternyata masih hidup di tengah-tengah kita. Betul. Perengakin, semua orang itu mati. Wahlul ilmi ahya. Orang yang punya ilmu itu hidup sampai kapanpun. Manggana guleban sambian nika para Arabu montoro dia cek nyari jalan lain. Favuz bi ilmin wala tatlub minhu badala. Ayo mun geng jet nyari terus tereng ontong nyari lebat ilmu. Wala tatlub minhu badala, jangan cari yang lain. Montuk sambian ke pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Montuk kagak dinto. Geng senga gula matora ke santri montuk kagak dinto. Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan 3 hal. Al ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin. Wajib nih kak. Ilmu itu bisa didapat dengan cara kita lapar, cek kenyang. Wa dhullin, harus hidup sederhana. Mangkan ning pondok kak itu kan hidup sederhana. Kayak Nabi Isa, semua tempat jadi kasur. Jeding ngidah. Dek on dek ngidah. Malam mon etabeng keamanan genteng dadi kasor. Lam. Tenang. Ndak akan saya buka lam. Dek on dek dadi kasor. Genteng dadi kasor. Jeding kayak nyaman ini gitu. Jadi gue berkesimpulan ternyata bahagia itu tidak harus mahal. Jeding bisa bahagia. Siapa itu? Santreh. Nabi Isa kan itu mana Arabu? Bila ditanyakan rumahmu mana? Nabi Isa jawab, rumah saya ya Allah paling luas. Di mana? Di bawah langitmu. Pokoknya udah langit cuma nabdina. Kasurku itu paling luas. Di mana? Di hamparan bumimu. Di mana ada bumi itu kasurku. Ini masih gede. Itu santreh. Yang tidak pernah mondok tidak tahu ini cerita-cerita seperti ini. Betul? Saya kakanan apa? Apa yang dimakan santri dulu? Entah sekarang. Apa? Fiddarkil asfali. Kerek. Benih fiddarkil asfali minan nar, orang-orang munafik. Tapi santri itu yang dimakan adalah fiddarkil asfali minal kendil. Rek, nikmat dia makai ngakan keren. Ya Allah. Ada bahaya? Nyaman ikut ganggu kan. Mak sehat ya. Kulo mangken ni salah dadi alumni, mak sehat ya. Mangken ini ada air minuman, air minum mineral ya, kemasan lamba merek PET. Ya Allah, PET dibuka anganga wah. Kita kayak tabuk ri. Padahal itu jauh loh dari konsep kedokteran. Iki kan? Jadi berat orang nyari ilmu zaman nyaman, jangan senang orang nyari ilmu kan itu. Jadi lapar. Wadzullin, abak nikah kutu siap enak. Wa mihnatin, ujian cobaan. Dianggap berdering luar apa mak mondok bentak nyaman, jatah nyaman. Mau nyari nyaman, jening pondok. Makan bina akan apa kocak penjara suci. Salam hari liburan bah nggak tahu selamat datang di pondok pesantren bah ngocak aduh
Lada pak ke pengapes salah. Ya, gimana, cerita kita dulu ya. Apalagi mau liburan, ya Allah, paduan keluar dari neraka masuk surga. Ya Allah, penanggalan. Tinggal 10 hari. Ya, tinggal 5 hari. Tapi itu semuanya berbuah. Berbuah apa? Berbuah guleban sambian titi orang saya ning masyarakat, yargai ning masyarakat, happy ending. Nyaman di budi, nah, betul. Terus ada orang bilang nyari ilmu ini gampang. Ini mah beda gampang. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatin lama kana du jahlin alal ardi fi hadzal zaman. Andaikan mencari ilmu itu adalah sesuatu yang mudah, tidak akan ada orang bodoh di bumi ini. Jaring si putu benyaan ban sebentar. Berarti kan berat nyari ilmu. Isaku gampang. Benar ya, benar. Kiai kalau sebah tahun aku umik gelak apantun morok ngene apa berat penyakit. Dan santri sekarang baru mondok 3 tahun sudah merasa hebat. Betul. Coba tadi di Manakib itu berapa pondok coba? Guru ke berapa kiai ke Syarifuddin? Ke sini. Bitong bah berapa tahun? Mata wali ya. Wali. Mengguluban ambian, mata teti wali murid. Nah, kalau kata dia. Aduh ya Allah. Sampai saya ingin mengenang guru saya almarhum Ki Haji Hasan Abdul Wafi, karena tadi menyebut Somberanyar. Ki Hasan Abdul Wafi dari Somberanyar. Pada keturunan Ki Zubair. Ini berarti satu rumpun dengan pondok pesantren ini. Kiai Haji Hasan Abdul Wafi sengarang Sholawat Nahdiyah kita, Nahdlatul Ulama yang kita baca-baca itu, yang digubah oleh Ki Muhyiddin Abdul Samad Pahi Palagu. Gak bisa karangnya Ki Hasan Abdul Wafi, alim, allamah. Beliau ini kan sampai ada bu, saya ini andaikan saya ibu bejeng lambok, jon alim, bu membah ngak Abdul Wafi ki ada budak iya, pahi ngak angkok, pahi ngak apa ya? Betul. Ayo kasih semangat potra-potren sampean. Yembian selaku wali santri jak sekut curhat. Banjak minta kirim menolong, cong. Waktang tebu tak hasil setia. Banjak minta kirim menolong, cong. Waktang padi kakan pereng. Jangan sampai anak kita tahu masalah kita. Kalau anak kita sampai tahu masalah kita, guru tak kira pernah punten. Saya sangat setuju sekarang ada pondok pesantren yang membuat satu aturan santri baru selama 41 hari tidak boleh dikirim. Seborana, mohon maaf, Bapak Ibu, sini serga kiai ban ke pengurus. Pernah kirim nangis boleh. Keamanan aja ke perpojok tak kau buruh. Betul. Curhat nih ya. Lah pernah boleh. Kirim boleh. Nangis boleh. Coba aja kirim 40 setengah. Insya Allah kento ampun seken. Keni seregi ya. Si lucu napa? Monduk oleh dua temu le gering le koni. Kering ikoni tak langkong kadindo jak reng sakit ikoni nak harus saboran aturan pesantren tidak memperbolehkan mati ya tak bah ngocap mati ya bunten sampean bukan begitu, kami tidak kejam, ini sampean biar tahu itu sakit karena tidak betah, tidak kerasan. Ini sudah ada poliklinik, ada gula tanggung jawab, tak bisa. Ya pocur tu pakai kiai sabar. Mun tu pakai kiai tak sabar, muka pun duk tibi. Kita nama
Nyaman tore sepakat dak budi nih. Bangunnya muka bodoh. Tahu apa ano? Pada muka aku ki. Muka apa? Muka sabar. Ayo kerjasama. Lagi. Bon. Senomor 2 yang akan saya ingin katakan. Para Rabu Sibatan Gulamul Yakin. Dari manakib dari beliau, dari Kiai Syarifuddin, kula berani menyatakan bahwa kunci sukses beliau itu ada 3. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad. Asya'nu kulluh fi islahin niyah wat tawiyah wa husnid dhanni billah. Kesuksesan itu keseluruhannya itu tergantung di 3 hal. Apa? 1, memperbaiki niat. 2, menjernihkan pikiran ban ateh pace ikhlas saungku. 3, wa husnudzanni billah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika ilmu orang wali-wali dimin. Kula ban sambian nika mun niatan mun tak bisa. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Mun la bagus wala bagus di budina. Yakin apa buntan? Coba kita hadir di sini kan punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi tak kira dapat sampean. Buat apa wong ini aturan baru ini? Jepon haul di mana-mana makin besetong, betul? Gela kan sudah disampaikan itu. Makin besetong. Mun tandi motivasi kula sampean tidak punya keinginan kuat, buat apa kita hadir di sini? Dengar, ceng menceng. Dari terowongan tahun nak. Aku ceng menceng. Allah, mun tak kengen di motivasi. Ana majeng manceng, jago tak leso. Cak gula leso. Tapi saya punya motivasi nama Musleh Adnan dengan Pak Mansur Hasan ini kesetong pabrik gula. Syakik, abana, ummina, pada. Kula matora. Pak Mansur Hasan bin Musleh menikah bukan siapa-siapa, bukan turunan kiai. Anan reng tani, asli bin Sin, short. Apa gula tani? Embo gula tani. Keng emba gula bani kalamba lebur kepada masyayikh. Embo gula lebur kepada masyayikh. Bahkan tanyakan sendiri pada kakak saya ini. Ibu saya itu buta huruf. Asli buta huruf. Oleh karena itu saya bilang, betapa hebatnya ibu dan ayah saya yang buta huruf bisa menjadi muslim. Bisa menjadi Pak Mansur. Can gula lembekiran. Bisa muslim menjadi. Pikir-pikir bisa menjadi muslim di atas nama muslim. Duda padahal muslim lah tukang bentang. Lah ceramah di mana-mana. Lah tak ngitek magi acara sama ibuan orang. Bisa. Ibu saya ngitek todusan, tak ngitak mun aja habis keberberingin ya Mas. Keberberingin menoloh bila tanya aki keberberingin. Bah mak sambian boleh buci. Engki. Napa mbian puto napa? Puntan. Tore tu aki ban gula minta napa mbian? Puntan. Nah apa saya minta? Nah anak jadi orang berat juga Allah. Embo gula ni lebur nah. Kan makanan khas Jember itu yang tidak bisa hilang apa? Tempe ban tahu. Lidah saya ini sudah tidak bisa dirubah. Pakai depak ke Pamekasan pakun nyari tahu ban tempe. Ibrina kok Joko tak mati, mangkan tak pati kufu dan mangkan kufu ni mukafaan ni bener lah kal. Kene berwe atau karmelolo. Sedih setak pati ndak ke tempe tahu ban sayur, di nak tempe tahu sayur tok. Ni kamu nang mele tempe itu ibaki ke tetangga. Bada geledek rosak, mikirin orang mun sepentai pese mun nikah. Pak Mansur ni, "Cong minta pesena, kebain apa bu? Geledek orang rosak." Beni apa tibi? Geledek orang rosak. Mun beda dengan rasanan, mak lebur ke lampi nembian boci ko. Lebur engki. Ke dalam ba asalen beki. Tetijan gula ki Syarifuddin kayak itu kenapa menjadi orang sukses? Kiki nikah. Nggak nikah orang. Teti mun gula ban sambian terus teti nak foto nikah mulja. Gimana? Cek nang melolo. Betul. Khidmah kepada umat. Man khadama khudimah. Siapa orang yang khidmah melayani kepada umat. Suatu saat pasti anak-anak kita akan dilayani oleh umat. Amin.
Lelah biasa, nyaman gula ban sambian kan namen mangken. Buan nak foto gula laku. Ya ini sudah. Kiai Syarifuddin namen. Buan agak itu pesantren. Dan perlu diingat. Niat yang seperti ini berat loh Pak. Niat itu bukan hanya niat, tapi lakoh, aksi, action. Sama seperti saya dulu ketika melas di Pondok Pesantren Nurul Jadid, karena saya saya cetak gerem, ini kesaksian. 10 tahun gue letak gerem, ngakan dari kamar ke kamar, sesekut makan gula nyaman Ustadz Abdul Somad, maka gula mator, maka gula ku laku menandi santre, deur naga ditoi tangkung aban gula mangken, beda santre korang langkong 1.500 mi gula tangkung makannya. Hijau gula lambak lapar. Maka santri gula tak boleh lapar. Tapi maaf, ni kabolan gula bukan siapa-siapa, karena gula benih keturunan siapa-siapa. Oleh karena itu, mulai semakin panjenengan teroni rona teroleh barokah Kiai Syarifuddin. Amin. Gula nika make benih santri na makin melo barokah na. Alhamdulillah. Nika gula bakto bahyoba. Benih bakto gula si abidatu, bakto na anak bajan montuk makin ternyata bisa diundur besok. Alhamdulillah barokah Kiai Syarifuddin. Hei, kalau sama orang luar saja sudah dapat barokah, apalagi santri-santrinya. Yang mohon maaf ada kebiasaan manusia. Al-alim kal Ka'bah. Al-alim kal Ka'bah. Baru baca ibon. Jadi ngin. Orang alim ni kepada ban Ka'bah. Niki? Ring jauh dateng. Keng ring semak bahda apa? Orang alim itu kan rata-rata besar di luar. Gula mungkin ini boleh berangkat gula. Kau bakun oleh barokah Kiai Syarif. Bakun kau oleh barokah Kiai Syarifuddin. Gula ni. Padahal gula beli sandrena. Kiai macam biasa. Dalam sandrena. Montuk di mana? Kiai Syarifuddin. Dalam iya montuk. Betul. Ka'bah itu dari jauh-jauh datang sampai acual Sabah turun antara Ka'bah semak-semak tai santai mun jauh berarabu wow 24 jam mun parlo ning masjid semak-semak tenang ki udah laku. Pondok pesantren juga begitu. Mohon maaf yang dekat-dekat sama pondok pesantren, kata Bang Napi, waspadalah. Kenapa? Karena barokah itu biasanya meloncat keluar. Karena datang kebiasaan. Salah tak adukung bagi ngirok. Berviral. Betul apa anda? Betul. Coba. Ni kemana nabu? Cak saking ngadukung. Ni kemana dukung? Masya Allah benigun barokah di akhiran. Begitunya barokah. Mun semak ke kiai. Bi kiai bakun. Cok santri aibuan. Nah masuk ring-kuring kemetuk. Tak nyaman. Tapi jaring roknya. Oh lah salam Allah. Malah kadang-kadang mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Sampai ada tetangga yang bilang, "Cak muntuk dina." Cak muntuk dina disah. Apa muntuk dina? Padahal jadi tetangga dina. Jodoh biar bahaya lah bahaya. Saya ingin memberitahu, wallahi tidak ada yang laporan, tapi yang saya lah bantah. Leja iya. Perkara tepak meliambu. Musalli ala sayyidina Muhammad wa sallam barik alaihi. Ecelep wa kana ibu cahaya sana. Ngara melihat rasa rakelu. Kelangko. Tapi ini kalau tidak disampaikan, ini jadi unek-unek. Kenapa para Rabu? Apa ini mulai saat ini?
Apa hanya terjadi di pondok pesantren ini? Bukan terjadi pada masa Nabi Muhammad. Sampai pindah ke Madinah. Duke ngarap pada dia. Cek Mekah ada saya dukung sekali. Padahal tempat lahir beliau, tempat hidup beliau, marganya di sana, lahirnya di sana, komunitasnya di sana. Duh, datang ke Madinah sampai mau masuk pernah gagal mau umroh, kan begitu? Pernah gagal mau umroh, betul? Masa orang lahir pada Rabu di sana di Mekah mau masuk ke Mekah tidak diperbolehkan? Jadi memang itu, sejarah itu akan terulang. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa sejarah yang ada dalam Quran itu tidak hanya terjadi pada waktu itu, akan terulang sampai nanti di akhir zaman. Para Rabu sebutan gula yakin, jadi gula matora waspadalah. Sudah 37 menit. Tinggal 3 menit. Ante gelu. Saya nang. Ini mau diterusaki, saya yang bahaya. Saya mau pindah masih. Jangan janjin baklaku. Ya kan benih salah saya. Jadi mohon maaf, bukan tidak mau ramah tamah Kiai, tapi saya ditunggu sudah. Eki di Bulu Geding, Eki. Sebab kan sepenting hadir Kiai. Kan oleh tak luang der. Sepenting berkat pada Kiai. Makleh jelas yang entar ke pengajian. Tak kau esang kuan noro, walan bini tak noro. Ikan ngertem pian. Pon, lanjut Ki. Terus jadi niat pikiran husnudzon billah. Kak dinto gule yakin pondok pesantren kak dinto mulai dari awal. Ni ke beni andi benda si andi pesantren. Beni keng banyak obang beni. Keng yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Saya itu sampai sekarang menyaksikan bahwa dan sudah mengalami sendiri bagaimana dahsyatnya yakin. Husnudzon billah. Ya kan kita memang sudah diberitahu oleh Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Engkau apa jangan sangka nadang kabula. Mun jangka bagus, bagus. Mun jangka coba. Contoh, mohon maaf, jangan tersinggung. Saya montar jalanan keluar dari Roma bah beda olar. Jak berangkat tak kira sukses. Ya tak berangkat. Kita sukses. Ya mun tak berangkat. Ya pun Abu Yazid Muhammad, siapa orang yang yakin bahwa ada dapat, fa innahu lam yabda, berarti kita berangkat. Jadi kita berangkat. Jadi guna bantahan husnudzon billah. Yakin ada Allah. Jadi pesantren tu, masya Allah. Pesantren tu rata-rata punya bank danamon, danamon nemoh. Danamon bedah itu nyaman bank danamon. Maaf saya nyebut bank, bank ini maksudnya bank danamon bedah. Jadi kiai ini pengasuh pesantren, pas ternyata santri jangan banyak. Ayo sudah bangun, bismillah. Ayolah pondasi bangun, bismillah. Jadi bedah. Kuna pun yakin benih kengan di besar. Ini kan. Jepon ini tanah baru ya. Ini perluasan, ya landi perluasan. Wal jelas ada apa kalau lorong. Hari mau nih bagi terus ke lorong tak ada. Ini ke pesantren nih. Sakten orang. Sampai ke lorong Kiai. Allahu Akbar. 3 hektar. Allah. Arya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menolongi Allah itu tolong benar Allah. Keng mau memperkaya pribadi sek ya. Ongguan ya, otiaki mentawar saja. Buktikan dulu. Rasa itu kan tidak bisa dibicarakan. Rasa itu memang harus dirasakan. Rasa aki gitu, baru temu. Mungkin ngiding dari cerita, dua apa? Mudah orang akabin bah ngocak, nyaman akabin. Jawabnya setong, tuh lihat akabin.
Menurut yang tanya, nyaman nak kabin? Nyaman. Enggak apa? Dah remah pak. Rasa mau rasa mau dibahasakan, tak bisa. Kati egi ai kali itu mangken, mak bisa bangun, tak kini gitu. Kento nggak bisa pun apa? Munjan kabar 3 miliar. Oleh kali mau bang, dia tak ring gini ke diri apa? Itu pesantren itu. Itu pesantren. Letak itu mudah nadri timro. Bagi tak yakin ya? Yakin. Danamon beda. Mian nih kan, ikatan alumni jago tako. Karena mian nih guru ke kantor nih kan, kepin kapan luasan mian tenang. Kurang di 2 lengitek. Di anak berapa? 2. Dan nambah boleh. Pakanan apa ke? Lo. Apa nggak bahaya tak? Bang Oja, makan apa? Ya Allah. Beda pangeran. Engki, orang timin kan tuh putrana banyak loh. 12, selekor, 3 lekor. Mantan ketua PCNU Pamekasan, Ki Hamid Manan, 3 lekor. Umi setong. Engki, dari Sampang kan? Ajunan sana apa? Saudara tanan. Nafis. Kaya apa habis lem kapi tadi. Hari parlogi ya. Sambian usabri oneng ya. Pokok nafis. Lepas lem sabun tok nafis. Allahu Akbar. Ummina ajunan luar biasa. Luar biasa. Yang gula pernah tanya bah, seorang bah tak bisa. Jaipon si awirit paninga mulai malam sampai kol senapa kia. Mulai dari kol 11 malam setoron na kol 10 siang. Pabinian selain bah ngoca, sobung segembangan. Allah. Ya Abdurrahman Nafis, Ki Holil Nafis, Nika Nafis, aduh Nafis, jak malam bah matur ke beliau. Apa kunci suksesnya Kiai? Beri ngoning gula. Kebala ke bini gula. Waro alem botrana. Anjaan awirit mulai di kol 11 malam, toron kol 10 siang. Bini gula ngoca. Mbian bae. Allah. Bro. Ya, guna tahajud telo salam legawat. Tahajud telo salam legawat saleng iding toron kol 10 bah pelengan kapi. Pangoca, bodrek di bodrek. Pelengan kok lah pelengan. Ada iya begitu. Bada boleh compok meninga. Banyak menurunkan kiai-kiai. Saya tanya, apa wirid? Jaipon dari tahajud, pah talen sokon dikit talen. Talen ke tiang, maleta au besela. Nika sopu jaipon dari tahajud sampai sopu kento tuntas khatam salawat naria Pak Ibu 444. Wah, lamunye. Tadi mangkene mau sema. Beni ada apa maunya nak? Dah tak kira ada apa je lamun lahu. Lo ngani ketegi. Kati wana apa gula ban sambian mangken meningah. Tikal bada arpan kun kari setong. Tapal tak bisa. Mon tapat cekut cet. Ngedem mon kan tapat roh. Mage nasi tapat ngakana mon roh. Keng gula ban sambian tapal tak bisa. Yuk mangken odiin. Napa? Hubungan kuatut ta'alluq ban guru. Sambungan ke guru ni kata orang banyak kuat makai abah lah tak bisa apa manar muka ngaul lia barokah data apa na para guru paham lampu deh simadala masolap ke gula kaya alhamdulillah oleh dukungan lampu mua gula bak mapan ya kelur polan masuk YouTube lampu deh. Lampu ini tidak ada apa-apanya, sound system gak ada mana-mana. Makin nyaman dengan ini kata ada mana-mana. Montai sampung pun saya mah diesel loh. Diesel lo guru. Selalu tampil di belakang layar. Wah, tak sebut sekali. Ada sebut sekali aja diesel dah. Ya, di mana disebut?
Makin bolan sound system nyaman, lampu laudi kapi lah kalau pai ke diesel. Adakah yang berpikir bagaimana dieselnya? Tidak ada. Solarnya ada enggak? Tidak ada. Ada apa? Bolan laudi. Santri sekarang itu banyak begitu. Ketika sudah menjadi orang hebat di luar, rata-rata lupa kepada gurunya. Mahal. Lupa sama gurunya. Bahkan kadang-kadang lebih peduli kepada guru-guru di YouTube, ustadz-ustadz di YouTube yang sanadnya tidak jelas. Betul? Karena kiai tidak bisa ceramah, tidak sehebat itu, akhirnya hilang. Kisulaha wa tayyibin. Pak Bolor mikir ustad, guru yang ada sekarang malah lebih bahagia dan lebih mengunggulkan guru-guru di luar gurunya sendiri, maka ilmunya tidak akan pernah bermanfaat dan barokah. Kalau tidak percaya, buktikan. Njau Anda. Guru dimin gak ditomera Rabu ta'zim mah ke kiai, masya Allah. Coba lihat sejarah Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu rata-rata santrinya jadi wali. Kenapa? Khidmah ke kiainya. Kiai As'ad Syamsul Arifin yang satu keturunan dengan kiai di sini. Kiai As'ad Syamsul Arifin itu ngaji lebih banyak suruh ngurusi bangunan Jepon. Jepon Ki Muksid Ghazali itu. Kan iya kan? Ki Zaini Mun'im pengaji. Ki As'ad ibn ngurus bangunan. Wali najek tengki. Nah. Karena apa? Dulu itu para santri tidak banyak tafsir, tidak banyak takwil. Jadi kalau ada perintah dari kiainya tidak ditafsir dan tidak ditakwil. Tekstual, tidak kontekstual. Dulu itu kalau diperintah oleh kiainya, satu contoh di Madura katanya ada kiai sepuh, saya tidak berani menyatakan ini siapa, saya karena tidak hidup di zamannya. Ini nak bunyai katanya ada keperluan ini, beli ini di pasar ini. Kuda saya bawa, ternyata dibawa, tidak ditunggangi. Jadi tonton. Pulang juga begitu, ditegur oleh kiainya. Loh, ini tidak ditunggangi. Enggak, kenapa? Maaf kiai, maaf, takut su'ul adab. Su'ul adab itu kalau tidak disuruh. Kamu sudah diperintah oleh saya. Iya jenengan tadi bahasanya bawa benih tompak. Coba kalau santri sini ada Gus bilang, ya kok meliaki rokok edina tang sepeda sambi aleng-leng dobak ke pasar Lumacong, aleng-leng dobak ke pasar Lumacong, para tak ada bensin mulai bang dan kiai gamero kana tanya aki meledim meledim maban itu ditafsir. Satu, engkau esoro. Dua, kiai tak nyebut surah meletuku dimah. Hari ya tafsir kok saya tak tahu. Kelak kiai tak nyebut jak meletuku dimah. Telok kiai tak nyebut berapa menit. Kan terserah kok. Hari ya sih membuduan dah budu. Rapai kok. Rapai kok. Malah mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Orang yang dekat kepada kiai berhati-hatilah. Kenapa? Barokahnya besar, tapi balaknya besar kia. Moncek canggolang ah. Sok masuk ke dalam tanpa pamit, nyambi mobil tanpa pamit. Kadang-kadang lebih gawat ketimbang kiai nah. Wala naromasa supir kiai nah. Marara lora senyar anyar ipatako ke supir kiai nah. Karena supir adalah kepanjangan tangan kiai nah. Jadi mun mobil keluar pakai kun ese supir nak kena satre mancung gapi. Bah ngocak areh monengko.
Hei, halo, waspadalah. Tapi ada yang lucu, mohon maaf, ini tapi jangan ditiru loh ya. Ada yang lucu. Bila ada anak yang di sini dibully karena bodoh, karena tidak punya apa-apa, dan bukan putra siapa-siapa, atau bahkan dia tidak menjadi apa-apa, ternyata setelah keluar dia menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Tapi orang yang sudah merasa lebih kiai daripada kiainya, ternyata tidak menjadi siapa-siapa dan tidak apa-apa. Sayyidina Ali pernah menyatakan, orang sombong itu gara-gara 3 hal. 1, OKB, orang kaya baru. 2, pejabat, bisa-bisa sombong. 3, orang yang dekat dengan pejabat. Kadang-kadang orang yang dekat dengan pejabat lebih hebat dari pejabat. Tapi kalau ini 3 ini tiada, jadi pejabat tidak sombong, dekat dengan pejabat tidak sombong, OKB tidak sombong, berarti itu imannya sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. La. 1 jam kurang 7 menit. La. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai Sulha, terima kasih para yai, pengasuh, Majelis Keluarga Mukaso. Saya yang bukan siapa-siapa dipercaya untuk ceramah di hadapan para kiai. Mohon maaf kalau banyak salahnya, karena saya orang yang sangat bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi keberanian saya hanya yang melebihi ilmunya. Teti makai cangkolang saborana. Keng ledak remo jak lesoro. Jadi kalau nanti ada salah, jangan nyalahkan yang diundang, tapi nyalahkan yang ngundang. Ya kenapa ngundang? Ya wong sudah seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jenengan semua sehat, panjang umur, semoga hajat tercapai, anak-anak jenengan yang ada di sini ilmunya manfaat barokah, dan pondok di sini semoga terus barokah, melahirkan tokoh-tokoh besar dan melahirkan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.